Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heri Wibowo dalam kajian modul pembelajaran psikologi sosial. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa psikologi sosial merupakan ilmu yang berusaha memahami asal-usul dan sebab-sebab terjadinya perilaku dan pemikiran individual dalam konteks sosial. Ya, melalui pendalaman tentang psikologi sosial, kita akan lebih memahami tentang diri kita sendiri dan lingkungan sosial di sekitar kita. Kajian yang lebih dalam tentang psikologi sosial akan membawa kita terhadap pemahaman, yaitu bagaimana individu menilai individu yang lain, bagaimana individu dipengaruhi oleh kelompoknya atau sebaliknya, dan bagaimana juga sikap-sikap individu itu terbentuk. Melalui pemahaman psikologi sosial yang mendalam, itu akan menambah apresiasi kita tentang bagaimana relasi sosial itu bisa mempengaruhi keberfungsian individu. Artinya ini sebuah kajian yang menarik. Kali ini kita akan masuk sebuah kajian yang khusus dalam konteks psikologi sosial, yaitu sikap, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan attitude. Ya. Para tokoh memberikan definisi yang berbeda-beda atau bervariasi mengenai sikap ini. Kita akan coba kupas satu-satu. Sikap secara umum didefinisikan sebagai seberapa besar individu menyukai atau tidak menyukai sesuatu, ya, atau sikap merepresentasikan evaluasi dan preferensi terhadap suatu objek, itu menurut Morgan King dan kawan-kawan. Kemudian Myers menyatakan bahwa sikap adalah sebuah perasaan suka atau tidak suka yang merupakan reaksi evaluasi terhadap suatu seseorang yang terpancar melalui kepercayaan seorang, perasaan, dan kecenderungan berperilaku. Wade dan Travis ini mengungkapkan satu definisi yang luas rentangnya. Beliau ini menyatakan bahwa sikap itu merupakan, di ujung satunya adalah rentang bagaimana individu sekedar mengucapkan rasa suka atau tidak sukanya pada sesuatu, dan pada rentang yang ujung itu mengarah pada sebuah keyakinan yang kuat yang itu kemudian mempengaruhi motivasi dan mempengaruhi perilaku individu tersebut, gitu ya. Ada sebuah rentang yang cukup besar kaitannya dengan sikap ini. Chapman hampir sama menyatakan bahwa sikap itu jauh lebih dari sekedar keyakinan. Artinya sikap itu menunjukkan kecenderungan perilaku tertentu atau kesiapan untuk bereaksi secara positif atau negatif terhadap suatu objek, ya. Kesiapan untuk bereaksi. Maka Himmelfarb dan Egli kurang lebih membuat semacam rangkuman khusus tentang sikap ini. Jadi ini adalah sebuah unit atau sebuah organisasi yang cenderung bertahan kaitannya dengan kepercayaan, perasaan, dan kecenderungan perilaku terhadap satu objek tertentu. Artinya ini kumpulan, sebuah unit atau sebuah organisasi kumpulan dari belief, feeling, perasaan, dan kecenderungan perilaku. Melalui pemahaman ini, ya, maka kita menjadi sadar bahwa sikap merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena boleh dikatakan, ya, secara umum, walaupun dalam beberapa penelitian itu tidak pasti bahwa itu menunjukkan perilaku tertentu, namun demikian sikap pada akhirnya membentuk frame individu, ya. Artinya sikap itu membentuk cara pandang individu, ya. Kalau diibaratkan kacamata, jika seorang menggunakan kacamata merah, maka ia akan melihat dunia dan sekitarnya menjadi kemerah-merahan. Atau orang itu menggunakan kacamata hijau, maka dunia dan sekitarnya menjadi kehijau-hijauan. Maka sikap itu akan mempengaruhi bagaimana seorang memandang perilaku, atau kita bisa sebut sebagai frame, gitu ya. Ketika seorang mendapatkan stimulus dari orang lain, maka ia bisa menggunakan frame bahwa stimulus tersebut adalah ujian bagi dia atau merupakan sebuah musibah bagi dia. Artinya ini mempengaruhi bagaimana seorang memaknai sesuatu. Demikian kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya tentang pentingnya memahami sikap.